من جنى إنك لطيف بالعباد يا لطيف واحمي البلاد وارحم عبيدك قبل التبرم يا أهل بيت المصطفى وأهل الكرم يا أهل الوفاء غيثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد يا يا الله وارحم عبيدك قبل التبرم فداركوه بالثبات وأسعدوه قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم مستجاد يا الطف بنا واحمي البلاد وارحم عبيدك ثم الصلاة على الرسول خير الأنام أبي البتول ملاح برق في الفصول والآل والصحب الجياد التي الطف بنا واحمي البلاد وارحم عبيدك يا جواد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين sama-sama suaranya يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عم الدنيا ودين يا أرحم الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا
متين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نظره تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واختم بأحسن ختام إذا دان الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الله يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين ayo bismillahirrahmanirrahim baca niatnya nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wat tadhakkura wat tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalala ila al khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yarja'ul amru kulluh ya fattahu ya alim iftah lana fathan qariba ya fattahu ya alim يا فتاح يا عليم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما ووسع لي في رزقي
وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين amin. Alhamdulillah. Sudah kita baca tawassul tadi itu, ya latifan bil ibad, wahai zat yang maha sayang, yang maha lembut terhadap para hamba-hambanya. Perlu enggak kelembutan Allah? Perlu enggak kelembutan Allah? Ya latifan bil ibad, wahai zat yang maha lembut terhadap para hambanya. Ultuf bina, ya Allah, berlakulah lembut kepada kami ya Allah. Kami hamba-Mu yang sangat lemah. Hamba-Mu yang sangat lemah ya Rabb. Kami tak mampu menahan ujian seperti ini ya Rabb. Tak mampu menahan ujian dan cobaan seperti ini ya Rabb. Wahmil bilad, dan jaga, lindungi negeri kami, lindungi kampung kami. Warham abidak ya Jawad, mohon ya Rabb kasihani hamba-Mu yang nakal ini. Abid artinya hamba yang nakal. Ya Jawad, wahai zat yang maha dermawan. Warham abidak ya Jawad. Kemudian qabla tabarrum wal fasad, sebelum kami mati dan kami rusak, kami hancur ya Rabb. Minta perlindungan sama Allah. Tuh. Jamaah sekalian, pagi hari ini insyaallah kita mau tadabburkan ayat-ayat yang berkenaan dengan apa yang mesti sikap orang beriman di hadapan ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita diuji nih jamaah sekalian. Diuji, ini musibah, ujian yang terbesar dari corona ada. Kita dijauhkan dari rumah Allah dengan bermacam nama, macam sebutan. Jamaah, nisfu Sya'ban itu kan udah rutin kita tiap tahun ya. Berdoa di malam nisfu itu ngapain doanya? Hah? Apa doanya? Apa doanya coba? Yang pada ngerti kenapa kita kumpul malam nisfu Sya'ban itu ngapain kita? Baca Yasin. Apa doanya? Apa doanya? Terus apa lagi? Minta apa? Minta robah nasib, kan gitu ya? Minta apa robah nasib. Ada nggak tuh doanya? Coba situ buku itu ambil, biar kita bacain, biar para jamaah paham nih mumpung ini. Lalu sekarang kita disuruh pergi, nggak boleh kumpul berdoa. Kira-kira nasibnya bisa berubah apa enggak? La haula wala quwata illa billah. Nasibnya bisa lebih baik apa lebih buruk nantinya? Ada nggak coba? Doa nisfu Sya'ban. Biar baca ini, biar pada paham tiap tahun baca tuh, ngerti nggak kira-kira kita? Apa ustadznya doang yang pada paham, jamaah nggak paham? Nah, jamaah nggak paham juga udah aminin doanya, betul nggak? Allahu Akbar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada musibah yang lebih besar, itu namanya apa? Kita dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang pinter, orang yang alim, orang yang biasa, semua kena sekarang. Lupa semua, dilupain. Nanti kita bahas di sini. Kita renungkan bagaimana Allah Ta'ala mengingatkan kita sekalian. Dan minimal yang pertama perlu kita paham, ada doanya. Baik, ini doa nisfu Sya'ban nih. Ya, benar kan nih bunyinya? Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaik. Benar. Wahai zat yang memiliki jasa, budi, dan enggak bisa diungkit-ungkit jasanya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang maha apa? Yang maha memiliki kemuliaan dan kedermawanan. Ya dzat tauli wal in'am, zat yang memiliki
kekayaan, harta, wal in'am yang suka memberikan nikmat-nikmat. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu ya Rabb. Dhahral lajin, punggungnya tempat orang mengadu. Tuh, Allah itu laksana punggung, tulang punggung orang yang mengadu. Itu kita baca kapan tuh? Kapan bacanya? Berapa kali baca nih? 3 kali. Ustadznya baca, jamaah amin nggak? Yang ngerti nggak ngerti, minta apa? Ya Allah kabulkan, betul. Nah sekarang malam nisfu kita nggak boleh berdoa, bagaimana judulnya? Dengerin doanya nih. Wajarul mustajirin, ya orang yang nanggung, orang yang minta tolong. Asal kata tetangga tuh orang yang nanggung sebelahnya, tujar, jiran. Orang yang minta tolong ditolongin, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amanal khaifin, zat yang memberikan rasa aman bagi orang yang takut. Sekarang itu takut-takutin jamaah sekalian, diteror sama corona, biar takut semua. Ke masjid takut, yang saya bingung ke pasar nggak takut, ke mall nggak takut, ketemu tetangga nggak takut, arisan nggak takut. Yang takut kenapa? Ke masjid jamaah sekalian. Allahu Akbar. Ditakut-takutin, warga kena, RT, RW, lurah, polisi, Satpol PP, tentara kena semua. Takut ketemu orang, fobia sama orang, parno sama orang, suudzon sama orang. Jangan-jangan ini bawa penyakit nih, virus. Allahu Akbar. Dibikin takut kita. Dengar ini doa yang paling penting yang kita baca waktu nisfu Sya'ban. Allahumma in kunta katabtani. Tuhan, jika engkau tulis aku, tulis nasibku, tetapkan aku indaka di sisimu, di mana fi ummil kitab, dalam kitab induk, dalam kitab induk. Kalau engkau tulis aku, terlanjur engkau tulis aku dalam kitab indukku, syaqiyan sebagai orang yang cilaka, mahruman yang enggak dapat kebaikan, matrudan yang diusir, enggak dijaga sama Allah, enggak dilindungin, au muqattaran alayya fi rizqi, atau disempitkan rizkinya. Kalau engkau ya Rabb tulis saya orang begini, cilaka, ya enggak dapat kebaikan, enggak dapat kesembuhan, enggak dapat perlindungan, sempit rizkinya, famhullahumma, mau saya minta ya Rabb hapuskan, hapusin nama buruk saya, hapusin nasib buruk saya, bifadlika, dengan anugerahmu ya Rabb, fi ummil kitab, dalam kitab induk, tolong hapus syaqawati, celakanya saya tolong dihapus. Itu minta kita tuh. Kapan mintanya? Kapan mintanya? Malam nisfu Sya'ban. Syaqawati, tolong hapus celaka saya. Wahirmani, enggak dapatnya saya. Watardi, tertolaknya saya dari perlindunganmu. Waqtitara rizki, dan sempitnya rizki saya. Wa athbitni, Tuhan tolong tulis saya, tetapkan saya indaka di sisimu fi ummil kitab, dalam kitab induk saya, sa'idan, orang yang beruntung, bahagia, selamat, marzuqan, dikasih rizki, muwaffaqan, dilindungi, diberikan pertolongan, lil khairat, untuk bermacam kebaikan. Fa innaka qulta, sungguh engkau berkata, wa qaulukal haq, dan ucapanmu itu pasti benar, fi kitabikal munazzal, dalam kitab sucimu yang engkau turunkan, ala lisani nabikal mursal, melalui lisannya nabimu yang diutus. Yamhullahu ma yasha, Allah menghapus ketetapan apa yang dia inginkan. Wa yuthbitu, dan Allah menetapkan apa yang dia inginkan. Wa indahu ummul kitab, dan di sisinya Allah terdapat buku induknya Allah. Ilahi, Tuhanku, bitajallil a'zam, ya, dengan keagungan malam yang begitu mulia. Kapan itu? Fi lailatin nisfi min Sya'ban, dalam malam nisfu Sya'ban. Min syahril Sya'ban al-mukarram, dari bulan Sya'ban yang mulia. Allati, yang yufraqu, ditetapkan, dipisah-pisahin, fiha, di malam itu, di malam nisfu, dipisah-pisahin tuh, ya, ini nasibnya begini, ini nasibnya begitu, ini selamat dari corona, ini kagak, ini mati karena corona, ini selamat, ini kena virus, ini kagak.
Kullu amrin hakim, segala urusan yang sudah diputuskan oleh Allah. Wa yubram, ditetapkan, distempel, jebret. Isrif anni, jauhkan dariku, jauhkan dari diriku, minal bala, dari bala bencana, dari wabah penyakit, ma'alam, apa yang aku tahu penyakitnya, balanya, bencananya, wa ma la a'lam, dan apa yang aku nggak tahu. Wa ma anta bihi alam, dan tolong selamatkan saya dari bermacam bencana yang engkau maha tahu tentang bencana itu. Wa anta allamul ghuyub, engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha penyasih, yang maha penyayang, yang paling pengasih, yang paling penyayang. Jamaah, doa apa ini doa? Hah? Bahasa kampung kita apa? Doa ngerobana nasib, minta nasibnya jadi baik. Kalau Allah telanjur, ya Rabb, tulis aku, tulis kita kena corona, ya Allah hapusin itu tulisan biar saya nggak kena corona, begitu nggak? Hah? Ya Rabb, kalau engkau tulis aku telanjur orang yang sempit rezekinya gara-gara corona, ya Allah hapusin itu, ya Rabb, saya perlu rezeki banyak, anak istri saya tanggung. Sekarang mau berdoa begini nggak boleh. Mau ngapain sekarang? Hah? Doa masing-masing. Saya mau tanya, sanggup nggak doa masing-masing di rumah sendiri? Hah? Kira-kira mana yang lebih rasanya kita tentram baca bersama-sama? Jamaah, Allahu Akbar. Tutup masjid, nggak ada yang boleh bikin nisfu Sya'ban. Kenapa? Kumpulnya orang nularin virus. Jamaah, Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakan virus. Jamaah, Allah Jalla Jalaluhu yang memberikan efek itu virus bisa kena apa enggak? Apa kita nggak percaya sama Allah Jalla Jalaluhu? Hah? Nggak begitu maksudnya Ustaz, nggak begitu maksudnya. Maksudnya apa? Memutus rantai, mata rantai penularan. La haula wala quwwata billah. Ada hadisnya dalam hadis Sahih Bukhari. Apa hadisnya? Larilah engkau firra minal majdzum firaraka minal asad. Larilah dari orang yang kena penyakit lepra seperti larimu dari macan. Saya mau tanya, kita sekarang udah kena belum ini corona? Udah kena belum? Hah? Itu hadis berlaku di hadapan orang yang sudah positif terkena corona, terkena lepra. Itu kita suruh lari dari dia. Kewajiban waliul amr bagi orang yang terkena penyakit itu, isolasi dia, tutup dia dari pergaulan sama orang lain, nggak boleh keluar, kurung dia, diisolasi namanya. Itu kewajiban pemerintah. Dan dia yang kena penyakit itu, yang sudah tahu kena penyakit, nggak boleh ketemu orang. Jangankan jamaah, sama istri dan anak yang sehat pun dia harus mengurung diri. Yang Nabi katakan, kalau orang udah kena penyakit wabah seperti itu, isolasi, jangan kasih masuk orang lain, jangan kasih keluar. Dalam kamarnya, bukan hanya dalam rumahnya, dalam kamar, artinya dalam ruang isolasi. Nah sekarang siapa yang terkena di sini? Ada yang kena udah? Hah? Di sini ada yang udah kena? Waliyadzubillahi min dzalik. Dan jamaah, tolong pahami benar-benar tentang corona itu apa? Ya, itu kan virus yang kita nggak lihat, paham nggak? Kecuali kalau sudah orang terdampak kena dengan bermacam tanda. Nah sekarang orangnya begini, apa kita boleh masing-masing bilang, ini orang udah kena nih, Pak RT udah kena nih, nggak boleh di sini, Bang Ridho udah kena nih, nggak boleh di sini. Boleh begitu? La haula wala quwwata illa billah. Nah ini yang kita lupa nih, saya juga bingung, sampai sekarang bingung. Ustadz Kiai aja ngomongin seputar ini, subhanallah. Kenapa nggak ada yang menanamkan ketauhidan kepada umat? Orang sekarang disuruh lari. Yang bingung lagi, ketika Ustadz Kiai sepakat dengan pemerintah, dengan aparat menangani corona, kenapa orang dibebaskan ke pasar? Itu tempat kebutuhan. Apa di masjid nggak ada kebutuhan di sini? Rahmatnya Allah kita butuhkan, ampun Allah kita butuhkan. Nanti kita dengarkan Al-Quran bagaimana mandunya. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah yang tiap hari mantau pasar. Coba tanya Pak RT kita, jamaah sini ada. Pak RT Mukhlis, ada Pak RT Edi, ada nggak ke pasar tiap hari? Mau kemana ente? Mau ke pasar. Awas jangan ke pasar. Tempatnya virus berkembang.
Ente mau ngapain? Mau ke pasar, mau belanja, awas, sarung tangan pakai, tutup mulutnya. Ada yang begitu? Jamaah. Ini subhanallah dipasang banner di masjid. La haula wala quwata illa billah, ittaqullah. Kenapa enggak takut sama Allah? Kalau sepakat jamaah enggak ada yang boleh ke masjid, isolasi di rumah, pasar juga jangan ada yang ada pasar. Jualan bagaimana? Online. Anterin. Ada petugas dari aparat yang ngatur, pas sampai anterin orang belanja, hubungin, kirimin ke rumah. La haula wala quwata illa billah. Ini bagaimana kita punya pikir? Akal kita di mana sekarang nih? Enggak berjalan semua. Yang ustadznya, yang kiainya, yang habibnya, di mana semua kita punya akal ini? Mau bahas qawaid, oh ustadz kita nggak bahas kaidah fikih. Baik, entar kita bahas kaidah fikih. Dengarkan bagaimana ulama fikih mandu kita. Otak kita dipakai apa enggak untuk memahami ini? Sekarang ulama seakan-akan tertutup semua. Padahal ulama-ulama ahli usul, ahli qawaid fikih, tapi seakan-akan nggak berjalan. Di mana? Bukan di sini, di mana-mana. Jamaah sekalian tahu nggak masalah Dajjal? Tahu cerita Dajjal? Tahu nggak cerita Dajjal? Dajjal? Halo jamaah, tahu nggak cerita Dajjal? Apa itu Dajjal? Apa coba jamaah apa yang paham tentang Dajjal? Suatu makhluk yang apa? Yang katanya matanya satu, itu ya? Yang ada jidatnya apa? Tulisannya apa? Kafaro, kafir. Dia bawa apa dia? Bawa surga sama neraka tuh. Gambarannya kayak gitu. Itu Dajjal akan datangin orang, semua akan diintervensi, diancam. Ayo mau pilih apa? Yang masuk nerakanya Dajjal, ya berarti surganya Allah Taala. Yang masuk surganya Dajjal, nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Pernah kisah itu? Tandanya kiamat. Itu bakal datangin orang-orang kan? Akan ngancem. Ayo, jamaah, boro-boro Dajjal. Yang kelihatan bentuknya tuh katanya hadisnya begitu, riwayatnya. Bagaimana? Sama corona aja takut dari masjid. Jamaah sekalian, ayo gunakan akal kita. Saya mau tanya sekarang, kalau datang polisi, Satpol PP ngusir Anda dari masjid. Ayo, imam, khotib, ustadz, ente masih jamaah, angkut ke polisi. Takut nggak kita? Takut? Daripada urusan panjang lah, udah tutup aja masjid dah. Kan begitu ya? Benar? RT RW kan takut, DKM takut. Bukan ustadz yang ngomong, DKM yang ntar yang ditangkap, dibawa ke Mabes. Takut nggak begitu? Ya, kita punya istri, punya anak, takut juga. Jadi apa pilihnya kita? Udah diam aja dah, tutup di situ dah. Ikutin aja kemauannya. Itu baru amat corona tuh. Sama polisi yang masuk Satpol PP. Bagaimana ada Dajjal di depan kita? Saya mau tanya sekarang. Kalau ada Dajjal di depan kita, kita mau bikin apa? Percaya nggak jamaah nih? Paham nggak maksudnya? Yang pada percaya tuh kisah Dajjal. Nanti bagaimana tuh Dajjal? Kalau ada di hadapan kita Dajjal. Kebayang nggak? Kira-kira kita pilih ikut Dajjal atau pilih Allah Ta'ala? Ya omongan kita pilih Allah. Tapi kalau sekarang aja dibilang jangan ke masjid. Masjid tempat kumpul, baik. Jangan ke masjid, jangan ke pengajian. Pengajian di tempat orang menularkan virus. Iya. Lalu pasar apa tuh pasar? Tempat virus bukan pasar tuh. Kotor tempatnya. Barang-barangnya kotor. Dari jam 3 pagi sampai jam 9 belum pada berhenti berjualan, betul nggak? Jamaah 5 waktu berapa menit sih? Berapa menit? Sholat jamaah 5 waktu berapa menit? Jumatan Pak RT berapa menit Jumatan? Kemarin kita Jumatan berapa menit Jumatan bareng kita? Khutbah sama sholat berapa? 10 menit. Allahu Akbar. Sampai ngomong cepetan kita. Nyangkut-nyangkut ngomongnya. Kenapa? Depan Satpol PP Ustaz, hati-hati. Allahu Akbar. Bisik-bisik tetangga. Awas hati-hati. Yang pada mau datang dari ITC nelpon, Ustaz, Jumatan nggak usah di masjid? Ya kata Buya, ada jamaah kita Jumatan. Nggak ada jamaah kita Zohor. Nggak Ustaz, di depan udah Satpol PP, udah masang spanduk lagi yang gedean. Pulang lagi balik, ya udah balik sudah nggak apa-apa. Yang penting jangan tinggal sholat. Bagaimana kita mau ngomong? Bagaimana kita mau ngomong? Allahu Akbar. Ayo jamaah coba renungkan jamaah sekalian. Ittaqullah. Takutlah sama Allah kalau nanti datang satu hari yang Allah katakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imli'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang kalau
Anak minta tolong, enggak. Bapak juga puyeng. Emak minta tolong, mohon maaf, saya juga pusing. Takut urusan masing-masing. Bagaimana coba? Kalau datang hari itu bagaimana? Kalau urusan begini aja kita udah ketakutan semua jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukan takut polisi, takut nular. Takut nular. Berhasil ini corona jamaah sekalian. Propaganda nih, jauhin orang dari masjid. Jamaah sekalian, saya minta nih kalau ada yang denger ceramah, penjelasan, ceramah, penjelasan, kajian mau di YouTube, di Twitter, langsung seperti ini, tolong ajarin saya, kasih tahu dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis yang sahih bahwa Nabi pernah bikin kayak begini. Ada wabah, Nabi larang orang ke masjid. Tolong cari satu aja hadisnya. Tolong cari satu ayatnya aja dah. Ada wabah pernah nggak terjadi di zaman Nabi? Pernah. Ya, Nabi pernah kasih panduan tentang wabah? Iya. Cuman tolong cari satu nih hadis yang sahih bahwa Nabi pernah ngerjain. Ya, Nabi sebagai pimpinan manusia pernah ngerjain ketika ada wabah menimpa, ujian ini, Nabi larang orang ke masjid. Tolong cari satu aja, ajarin saya. Hamba Allah saya ini lemah, nggak punya ilmu. Tolong Ustadz, DKM, Kiai, Habib, tolong ajarkan saya, carikan tolong penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi bahwa Nabi pernah melakukan hal seperti ini. Tolong itu. Dengan lafaz yang jelas, yang shareh, bukan yang takwil ataupun isyarat apalagi pakai kias ma'al farik. Kias dengan satu hal yang enggak sesuai, enggak apple to apple. Paham enggak? Namanya kias itu harus apple sama apple. Enggak mungkin apple sama tomat, enggak mungkin. Tolong cariin, tolong tanya sama gurunya, sama ustadznya, sama kiainya. Tolong cariin, ada enggak Allah dan Rasulnya ngajarin kita seperti ini? Tinggalkan rumah Allah, pergi di rumah aja, duduk di rumah aja, jangan ke rumah Allah Ta'ala, pergi ke pasar. Tolong cariin. Kalau ada, sami'na wa ata'na. Udah. Ente, ustadz kampung, guru kanji kampung, di hadapan MUI, ya mau siapa aja boleh dah. Saya mau orang bodoh. Tolong cariin dasarnya di mana Nabi dan Al-Quran pernah ngajarin kita untuk tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Sayyidina Ali Amirul Mukminin di antara khutbahnya di hadapan umat, Allah fi buyuti rabbikum. Hati-hati oleh kalian, pesan-pesan jaga kehormatan dan jaga rumah Allah taala. La tadaruha, jangan tinggalkan rumah Allah dalam keadaan apapun. Wa illa la tunsar alaikum. Kalau kamu enggak dengar omongan saya, kalian enggak akan diberikan pertolongan dari Allah karena meninggalkan rumah Allah. Jamaah, kita gunakan logika kita. Saya mau tanya, ini masjid rumah siapa? Kalau kita dibilang sama orang, Wan, jangan ke rumahnya Bang Muklis, Wan. Tempat penyakit, Wan. Bang Muklis dengar marah enggak kira-kira? Nanti jangan berlindung ke rumah Ridho, nggak bakal ditolong nanti sana. Isinya penyamun, isinya penyakit, tertular semua. Jangan ke rumah dia. Itu yang punya rumah dengar marah nggak kira-kira aja masalahnya. Allahu Akbar. Ini rumah Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan corona, yang memberikan efek sama corona, yang bisa nahan corona. Kenapa kita jauh dari rumah Allah Jalla Jalaluh? Oh enggak begitu Ustaz. Kita ini pindah dari satu sunnah ke sunnah yang lain. Dari waktu di masa aman kita sunnah kita ke masjid, di masa tidak aman sunnah kita nggak ke masjid. Tolong cariin mana dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Jangan hanya nyebut-nyebut nama sunnah. Kita kadang nggak paham arti sunnah. Sunnah bukan hal yang bahasan sunnah itu lawan wajib, bukan. Sunnah itu praktek Nabi dari Al-Quran. Tolong cari praktek Nabi dari Al-Quran. Di mana Nabi pernah tinggalkan rumahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah, Nabi mau meninggal dunia aja, siapa yang gantiin sholat? Siapa yang ganti sholat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nabi minta dibopong gak ke masjid? Nabi minta dituntun gak ke masjid? Siapa yang nuntun? Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas minta anterin ke masjid. Sayyidina Abu Bakar sudah jadi imam. Udah mau mati nih, sakit mau mati, sakit mau wafat. Boleh gak Nabi gak ke masjid? Oh itu Nabi lah, jangan sama kita. Itu namanya maradul maut, sakit yang mau meninggal dunia. Jamaah sekalian, saya mau tanya, kematian
Bagi orang beriman itu siksa apa kenikmatan? Kematian. Buat orang beriman sama Allah itu kenikmatan, mau berjumpa sama Allah Jalla Jalaluhu. Lalu kalau itu udah seperti itu kenikmatan, kenapa kita masih takut? Apalagi gara-gara ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam agama yang begitu indah, begitu mudah, semua udah ada aturannya. La darar wala dirar. Bagi siapa? Orang yang udah kena nggak boleh. Orang yang udah kena nggak boleh. Ada tanda-tanda, saya lagi batuk-batuk, lagi musim wabah seperti ini. Anda batuk-batuk aja jangan pergi ke masjid, nggak apa-apa. Karena khawatir orang lain yang lagi beribadah nggak tenang. Kira-kira jamaah lagi sholat berjamaah nih, sholat berjamaah. Yang ujung sono, kira-kira kita sebelahnya gimana kira-kira jamaah? Hah? Gimana kira-kira? Apalagi musim corona, astagfirullahaladzim. Orang seperti ini aja, ini nggak boleh ke masjid karena mengganggu orang. Jamaah sekalian, ingat nggak masalah hadis larangan makan bawang ke masjid? Sampai terus nyampein belum? Hah? Yang itu adkar, mulut bau, jangan ke masjid, ganggu orang. Itu bau bawang doang tuh. Di tempat Nabi nggak ada jengkol. Gimana bau jengkol? Ya. Lalu gimana yang itu ada indikasi itu sebuah penyakit yang menular? Tuh. Ya jangan ke masjid. Apalagi yang sudah terkena benar-benar positif, ya bukan lagi nggak boleh, wajib diisolasi. Siapa yang bertanggung jawab? Dirinya dan waliul amr. Tapi yang enggak, bagaimana judulnya? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Istajibullaha wa rasulah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, kalau Allah panggil kalian, jawab panggilannya. Allah memanggil kalian itu tidak lain tujuannya cuma satu, lima yuhyikum, karena Allah akan senantiasa berikan kehidupan yang bahagia buat kalian. Kalau kita mau menjawab panggilan Allah, boleh paham jamaah sekalian? Lalu sekarang kalau ada adzan berkumandang, berarti ada panggilan Allah Ta'ala. Jangan dijawab, di rumah aja, nggak usah ke masjid. Kenapa? Penyakit isinya. Banyak orang yang luar penyakit. La haula wala quwata illa billah. Jumat nggak boleh, sholat zuhur nggak apa-apa. Itu adzan kumandang di mana? Di hari Jumat. Allah bilang kalau udah ada panggilan hari adzan di hari Jumat, is'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Berangkat jawab panggilan Allah, tinggalkan urusan sama manusia. Jadi dibalik sekarang, kalau ada panggilan Allah di hari Jumat, jangan ada yang jawab. Jangan ada yang datang. Kenapa? Di situ tempat berkumpulnya orang. Nah, disitulah tempat kuman berterbangan. Di mana? Karena kumpulnya di masjid, ya di masjid. Jamaah sekalian, saya mau tanya, sebelum ada corona, rame merebak, yang namanya virus, bakteri berterbangan apa enggak sih? Berterbangan enggak? Polusi kendaraan banyak penyakit enggak? Asap rokok banyak apa kagak? Kalau enggak ada rahmat Allah, kalau enggak ada anugerah Allah, kita kena semua tuh penyakit jamaah sekalian. Itu yang namanya orang rokok, itu asapnya racun yang begitu banyak. Asap yang keluar dari perokok tuh, kita di sebelahnya. Kalau nggak ada rahmat Allah, kita udah kena penyakitnya jamaah sekalian. Paham gak jamaah? Yakin gak sama Allah? Tapi anak berteman dari barang sama dia nih ngaji, dia rokok mulu sampai anak. Alhamdulillah nggak pernah kena apa-apa. Rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham jamaah sekalian? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariatnya jangan duduk dekat dia. Kalau ente kena dekat dia, ya jangan salahin Allah. Karena ente duduk dekat tempat samping orang yang di situ ada penyakit, bawa racun. Itu syariat kita begitu ngajarinnya. Lalu kenapa itu harus diintervensi, diarahkan hanya ke tempat ibadah, hanya ke masjid? Kenapa pasar yang terbuka, mall yang itu, Anda besok entar sore ini boleh main ke mall nih, malam minggu nih, malam libur, malam Ahad, pada maghrib, isya main ke Pondok Indah. Kira-kira kosong melompong apa banyak orang situ? Coba ntar situ, lihat di kafenya, di restorannya, coba main di situ coba aja mas sekalian. Ada itu intervensi, datang Satpol PP, polisi, dilarang masuk.
Jangan masuk pakai benar di hari ini anjurannya jangan ke mall. Atau larangan sementara waktu Pondok Indah Mall tidak menerima kunjungan. Ada begitu. Diganti sementara waktu tidak mengadakan Jumatan. La haula wala quwata illa billah. Di pasar berapa jam, Jumatan berapa menit? Di pasar berapa jam, Jumatan berapa menit? Allahu akbar walillahil hamd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kita buka Al-Qur'an. Biar dengerin deh Allah yang ngomong. Sekarang Allah yang bicarain sama kita. Bacain. Dengarkan Allah Ta'ala berfirman dan memandu. Kita buka Al-Quran jamaah sekalian. Quran suratul An'am ya. Quran suratul An'am. Kita buka Al-An'am ayat 42. Maaf, An-Nisa dulu, An-Nisa ayat 78. An-Nisa ayat 78. Mang Ujang, apa kabar Mang Ujang? Sehat? Iya Mang Ujang. Suara udah serak Mang Ujang. An-Nisa ayat berapa? 78. Halaman berapa? Hah? 90. Ala hadihin ya. Kita minta pada Allah Ta'ala dengan kemuliaan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dengan setiap huruf Al-Quran dari perasaan takut. Allah jaga kita dari musibah ketakutan. Allah jaga kita dari penyakit yang menebar. Allah jaga kita dari virus yang sedang ramai dibicarakan. Allah jaga kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, jamaah kita, RT kita, RW kita, lurah kita, camat kita, wali kota kita, kapolsek kita, kapolri kita, kapolres kita, semua tentara kita. Allah jaga, koramil kita Allah jaga, dokter Allah jaga, perawat Allah jaga dari segala macam musibah penyakit. Ala hadihin ya. Wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Baik jamaah, saya baca, jamaah lihat terjemahnya. Nah kita renungkan bersama-sama. Mau ikut baca lebih bagus lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik Qul kullun min 'indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Ayo coba baca terjemahnya. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad Rasulullah. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Kebajikan apapun yang kamu peroleh
Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jemaah boleh paham nggak artinya kira-kira? Boleh paham? Ya, di mana aja, walaupun berada di benteng yang kokoh, di ruang isolasi, di mana aja, mati datang bisa nggak? Terus kenapa jemaah sekalian? Ya, ini lihat perilaku orang munafik ini. Kalau dapat kebaikan, dia puji-puji Allah. Ya, kalau dapat kebaikan, dia puji-puji Allah. Giliran tertimpa satu keburukan, dia salahkan nabinya, dia salahkan rasulnya. Maka Allah bilang, bacakan wahai Muhammad, semua itu kebaikan, keburukan, manfaat, madarat, semua atas izin Allah. Jazakallah khair. Datang dari mana? Dari Allah. Kenapa mereka nggak paham-paham juga? Ini sekarang orang kan dibikin fobia jamaah sekalian. Ketemu orang suudzon jadinya. Ya kita nggak tahu kan? Anda bisa bawa virus semua, carrier. Nah, dibikin takut semua, ketemu orang. Betul nggak? Allahu Akbar. Kemarin dulu sebutannya social distancing. Ya, apa tuh? Jaga jarak. Sekarang diganti. Apa namanya? Physical distancing. Jarak boleh dekat, tapi jangan sentuhan. Berubah-ubah ya? Jangan kalian. Allahu Akbar. Haula wala quwata illa billah. Pernah nggak dengar hadis? Tidak berjumpa dua orang muslim bersalaman, tidaklah itu lepas itu tangan bersalaman kecuali dosa-dosanya berguguran. Dengar hadis itu? Kita manusia banyak dosa nggak? Banyak dosa nggak? Nah, di antara caranya Allah, Nabi kasih ajarin nggak? Gimana caranya? Ketemu orang salaman. Saya tanya, apa sih salaman? Jamaah, sekarang apa sih salaman itu? Jabat tangan. Sekarang apa sih salaman itu? Ngucapin salam itu apa sih isinya? Coba, ayo pahami jamaah sekalian. Ibu, bapak, ketika saya ngomong ketemu bapak nih, saya bilang, Pak Haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak Jabarta nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak Pepen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih artinya? Semoga keselamatan dari Allah tercurah padamu, rahmatnya Allah tercurah untukmu, keberkahan dari Allah tercurah untukmu. Jamaah sekalian, lawannya rahmat apa sih? Azab. Lawannya rahmat apa? Azab. Kalau kita anggap ini corona sebagai azab, siksa, ketemu orang Assalamualaikum, doain nggak selamat? Ketemu orang dibilang warahmatullah, didoain nggak dapat rahmat? Didoain selamat, doain rahmat, doain berkat. Allahu Akbar. Tangan berjabatan, nanti katakan selama tangan berjabatan dosanya luntur. Ya, makanya Nabi yang memulai salaman, tapi Nabi yang mengakhiri salaman. Nabi yang pengen paling akhir dalam salaman. Nabi itu kalau salaman nggak mau lepas sampai orang itu lepas sendiri. Karena Nabi ajarin kalau bersalaman itu dosa berguguran. Sekarang jangan salaman jamaah sekalian. Tempatnya penyakit ini semua. Jangan salaman. Tempat nular, iya. Kalau tangan kita kotor, makanya ada anjuran kan. Islam ngajarin kebersihan. Di antara ciri penghuni masjid itu apa sih? Kita buka Al-Qur'annya. Di antara ciri penghuni masjid itu ya, yang makmurkan masjid itu rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Cirinya jamaah masjid itu, jamaah masjid itu cirinya apa? Senang bebersih. Senang menjaga kebersihan, kesucian. Nah, sekarang nih gara-gara ada corona, terima kasih ada corona. Ada apa? Di depan masjid-masjid semua ada apa? Ada basuhan tangan. Di tempat wudu ada apa? Ada sabun tangan. Terima kasih corona. Corona kan makhluk Allah yang bertasbih juga. Paham gak jamaah? Corona itu lillahi ma fis yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Corona itu termasuk makhluk Allah yang bertasbih sama Allah Ta'ala. Nah, kalau kita menjadi makhluk Allah yang sama dengan corona, bertasbih juga, kira-kira corona mau ganggu gak? Jamaah sekalian, corona mau ganggu gak? Kalau Allah katakan rijalun yuhibbuna an yatatahharu, orang-orang yang demen bebersih, orang-orang yang demen bersuci, senang pakai baju yang bersih, senang pakai baju yang wangi, tangannya selalu bersih, itu rijalun yuhibbun. Yang Allah suka, yang Allah cinta. Kira-kira corona mau ganggu gak?
Nggak usah ada dokter suruh cuci tangan. Islam udah nyuruh itu semua. Cuman kita nggak mau praktekin. Diingetin lagi sama Allah. Jamaah, diingetin lagi sama Allah. Jamaah sekalian, ayo sekarang tuh para ahli membuktikan dengan adanya corona, alam kembali lagi bersenyum. Alam kembali lagi bergembira. Kenapa? Awalnya rusak ini alam. Paham jamaah? Paham gak? Alam ini rusak dengan ulah tangan kotor manusia. Pabrik gak mau berhenti, asapnya gak dipikirin, limbahnya gak dipikirin. Ya, ozon rusak. Ozon tuh yang melindungi kita dari cahaya langsungnya matahari rusak, pada bolong. Rusak itu semua. Alam rusak. Allah kirim nih yang namanya corona. Paham aja, Pak? Negara apa tuh yang suka ngurusin alam tuh? Kelompok-kelompok itu. Green apa namanya? Greenpeace. Yang ingin alam kembali hijau, udah nasehatin, udah bikin tulisan, udah sosialisasi, nggak ada yang dengerin. Paham nggak? Bikin rapat, bikin muktamar, nggak ada yang mau ikutin. Manusia semua lupa. Yang orang awamnya, berimannya, ustadznya, kiainya semua lupa. Dan ustadz kiai ngerokok. Jamaah. Ustadz kiai Habib ngerokok. Tanya sama ahli tuh dokter medis, tanya itu asap yang keluar ngerusak nggak? Rusak nggak? Kagak mau denger tuh ustadz. Diomongin kagak mau. Allah punya cara agar alamnya Allah kembali ceria. Jamaah sekalian, makhluk Allah bukan cuma manusia, jamaah sekalian. Pohon-pohon juga makhluk yang Allah. Paham jamaah? Ya. Di atas langit nih makhluk Allah banyaknya bukan main. Itu juga punya hak untuk apa? Untuk dihormat. Datang Nabi Muhammad ngatur itu semua. Al-Quran ngatur itu semua. Manusia bikin rusak, dikirim corona. Paham gak jemaah? Makhluk Allah nih yang namanya baru nih corona, katanya datang dari Wuhan. Ya, dikirim sama Allah Ta'ala. Sebentar doang, 24 jam langsung merambah semua. Dia bertasbih kemana-mana, nyariin orang yang lalai, yang lupa sama Allah Ta'ala, yang gak demen bebersih, yang gak bisa jaga hati, gak bisa jaga tangan, gak bisa jaga tubuh. Dia masuk. Paham aja mas kalian? Saya di grup tadi kemarin udah share tuh. Ada wawancara dengan Tuan Corona. Di grup lihat coba. Tonton sampai habis deh. Ditanya, jadi dialog sama Corona. Itu dari mana asalnya? Keturunan siapa? Tonton tuh. Dialog tapi itu ilmu isinya. Apa pesan kamu pada masyarakat? Tuh. Dia bilang, saya berhasil. Orang pinter-pinter gak ada yang berhasil ngingetin manusia. Saya berhasil sebentar doang. Tuh, kata si Corona. Sekarang orang pada kembali sama Tuhan. Tuh. Ya mas sekalian, Allahu Akbar. Ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dapat kerugian, mara bahaya, ini ulah kita sendiri jamaah sekalian. Paham enggak? Ya. Ada sebuah hadis qudsi jamaah. Ada sebuah hadis qudsi. Ada sebuah hadis qudsi yang saya memang ini secara pribadi dipesan khusus sama guru saya, Sayyidul Imam Al-Walid Al-Murabbi Hasan bin Abdullah Syatiri. Di antara pesan waktu mau pulang sampai sekarang alhamdulillah saya masih jaga. Habib Hasan pesan saya nggak boleh batal wudu. Saya nggak boleh batal wudu sepanjang hidup, sepanjang hari. Beliau pesan sama saya begitu. Di antara pesan khusus itu buat saya dipesanin nggak boleh batal wudu. Kentut langsung wudu lagi. Pipis langsung wudu lagi. Di mana aja saya nggak boleh batal wudu. Karena ada sebuah hadis qudsi, jamaah sekalian. Hadis qudsi ini Allah berfirman kepada Nabi Musa. Ya Musa, in asabaka musibah fa anta ala ghairi taharah, ala ghairi wudu, fala talumanna illa nafsak. Hai Musa, kalau kamu tertimpa satu kecelakaan, mara bahaya, musibah, sedangkan kamu nggak punya wudu, kamu lagi nggak punya wudu, jangan salahkan siapa-siapa kecuali salahkan dirimu sendiri. Paham nggak jamaah? Jadi ini sebuah pesan, kalau orang daimul wudu itu protek, perlindungan buat dirinya dari tertimpa musibah. Zohirnya apa sih wudu? Kan basuh tangan jamaah sekalian, betul nggak? Jadi tangannya bersih nggak selalu?
Bersih nggak selalu? Allah. Tuh. Kan udah diajar oleh agama kita sekalian. Kita nggak sadar, datang corona ngingetin kita. Sekarang mau nggak ngamalin ini? Ngamalin jam subuh, saya boleh wasiatin nggak? Apa yang wasiatkan guru saya pada saya? Anda semua jangan pernah ada yang batal wudu. Insya Allah terjaga dari corona. Mau amalin ini? Ajastuka, saya ijazah sama anda sekalian. Gulu katakan qabilnal ijazah. Nah, itu. Pakai wudu, jangan pernah batal. Insya Allah Allah jaga terus. Ya, nah, ini di antara pesannya. Subhanallah. Ayo sekarang kita pindah ke Al-An'am. Habis An-Nisa kita pindah ke Al-An'am. Al-An'am ayat berapa? Al-An'am ayat 42-43. Kita pindah ke Al-An'am. Al-An'am itu surat ke-6. Ya, halamannya berapa? 132. Ya. 132. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Baca terjemahnya. Satu ayat. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan dan kesengsaraan, agar mereka mohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Baik, jamaah sekarang baik yang susah nggak orang? Baik yang susah nggak? Banyak yang melarat nggak? Allahu Akbar. Allah berikan ini memang karena ulah manusia, tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Allah kepengen manusia banyak berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Allah. Di antara tempatnya ini adalah masjidnya Allah. Paham ya kalian? Tempat kita untuk tadarrus lebih cepat. Kalau bahasa orang, maaf nih, bahasa orang Nasrani, gereja tuh ada namanya satu ruangan kecil yang pastor duduk di situ. Apa namanya? Kamar pengaduan, bilik Tuhan namanya. Jamaah sekalian. Ya. Ini masjid ini rumah Tuhan. Tempat dia kita mengadu sama Allah Jalla Jalaluh. Kalau Anda takut kena corona, datanglah ke rumah Allah, adukan permasalahan Anda kepada Allah Ta'ala. Ya Rabb, saya takut ini ya Rabb. Sekarang biar orang gak begini, diusir dari masjid. Jangan ke masjid. Biar gak ada orang yang datang ngadu sama Allah Ta'ala. Dengan caranya gimana? Caranya macam-macam dah. Dengan fatwa, dengan aturan, dengan kepres, dengan edaran dan macam-macam. Saya akan mau bilang, Anda lagi susah, semoga tambah susah. Anda sedang melarat, semoga tambah melarat. Jangan ke rumah Tuhan, jauhi Tuhan. Jemaah sekalian, emang gak bisa berdoa di rumah? Bisa. Kalau di rumah aja bisa berdoa, apalagi di rumah Tuhan. Maka jangan heran kemarin surat Al-Baqarah ayat 114, orang yang paling zolim kata Allah, yang perilakunya paling zolim adalah orang yang melarang orang masuk ke rumah Allah. Itu orang yang perilakunya paling zolim. Mau gak kira-kira dibilang orang paling zolim? Paling enggak, kenapa sih gak bisa? Ya udah, ini aturannya, lu gak mau dengar silakan ke masjid. Ntar kena musibah, jangan tanggung jawab, jangan tanya-tanya saya lagi. Kenapa gak bisa begitu? Biarin orang ke rumah Allah Ta'ala mengadukan masalahnya. Kenapa kita larang-larang? Oh, berkumpul, tempat kumpul yang lain udah belum diprotek kayak begitu? Udah belum diintervensi kayak orang ke masjid? Semua orang ketakutan. Yang kasihan DKM ketakutan. Orang ke masjid yang sibuk. Malah kadang-kadang mohon maaf ini gak sedikit di tempat lain ya, DKM yang pada ketakutan tuh ngunci-ngunci masjid, itu kadang gak pernah ke masjid DKM-nya. Benar-benar jamaah sekalian, banyak itu gak pernah ke masjid, tapi yang begini paling kenceng. Dengar gak kata pemerintah? Jangan nanti semua, jangan masjid, nanti aja dulu. Kalau udah ada baru ke masjid. Karena dianya gak pernah ke masjid. Jamaah,
atau warga yang mendengarkan ucapan saya ini, yang perlu kita tanya sama hati kita, nggak masalah kalau kita dilarang ke masjid, karena memang kita nggak mau ke masjid, atau karena ada alasan lain yang mencegah kita bisa ke masjid. Yang jadi pertanyaan yang perlu kita tanya pada hati kita, kalau yang punya masjid Allah emang nggak mau kita berkunjung ke rumahnya, itu yang perlu kita tanyain. Paham gak jemaah? Dengan cara Allah nih, Allah bikin cara, Allah bikin sabab, Allah bikin syariat, aturan yang akibatnya, yang mana berangkatnya memang Allah nggak kepengen kita ke masjid. Paham gak jemaah? Beda gak kira-kira? Kita nggak mau ke masjid, tercegah masuk ke masjid, sama Allah yang memang nggak mau kita ke masjid. Mana yang lebih dahsyat? Yang pertama apa yang kedua? Itu pikirin. Emang ini caranya Allah nih, bikin kita, Allah nggak kepengen kita berkunjung ke rumahnya. Bagaimana caranya dah? Dikirim corona, dikirim ini, dikirim itu. Pokoknya si pulang, jangan sampai masuk ke rumahku. Kata Allah Ta'ala. Gimana coba tuh? Kalau kita termasuk orang yang seperti itu, na'udzubillahi min dzalik. Apa RT? Bukan kita yang nggak mau ke masjid, tapi Allah yang nggak mau kita datang ke masjid. Bagaimana coba kira-kira? Musibah nggak tuh? Wasilahnya, medianya, perantaranya lewat corona. Allah kirim corona, emang jadi sebuah cara biar kita nggak masuk ke rumah Allah. Allah kagak mau ngelihat kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Allahu Akbar. Ayo jam ada pikirin dah. Renungan masing-masing jamaah sekalian. Baik, berikutnya. Allah kirimkan musibah, kemelaratan, kesengsaraan, biar mereka mau berdoa dengan penuh kerendahan. Baik, berikutnya. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumusy syaitanu ma kanu ya'malun. Coba baca. Tetapi mengapa Pelan-pelan, biar orang sepin maknanya, jangan baca buru-buru. Baca pelan-pelan. Jadi kalau baca terjemah Quran, nikmatin, pahamin, hayati maknanya. Tetapi mengapa mereka tidak mohon kepada Allah yang berendah hati ketika di saat kami datang menimpa mereka? Dengerin, ini pertanyaan dari siapa ini pertanyaan? Dari siapa pertanyaan ini? Dari siapa pertanyaannya? Dari Allah. Allah heran. Kok bisa sih udah datang musibah, datang kemelaratan, masih nggak mau juga merendahkan diri datang ke rumahnya, minta pertolongan padanya. Allah heran. Dikasih corona, kok malah jauh dari aku? Dikasih corona, kok nggak ada yang berkunjung ke rumahku? La ilaha illallah. Jamaah, ini kisah nyata nih Pak RT. Kemarin jamaah kita nggak ada sini di Kampung Sawah Ciputat, namanya Anton. Ada satu masjid ditutup untuk Jumatan, ditutup, dikunci. Alhamdulillah Allah kirim seorang preman yang lagi baru taubat. Preman tukang mabok, jagoan situ jeger, baru taubat. Dia datang ke rumah DKM. Ngapa lu kunci masjidnya? Ya ada peraturannya bang. Gua lagi mau jadi orang baik, mau sholat lu kunci. Lu buka gak? Dibukain. Subhanallah. Ya cara Allah macam-macam jamaah sekalian. Ada bisa Jumatan. Yang jadi masalah khotibnya nggak ada. Karena khotibnya udah dikabarin nggak ada. Ya udah seketemunya orang baca rukun-rukunnya doang. Nggak apa-apa, boleh nggak? Oh, tuh cara Allah macam-macam. Untung bukan preman yang khotib. Kayak cerita Buya. Minggir semua keluar dari masjid. Masjidnya ambruk, padahal dia nggak bisa khotbah. Allahu Akbar. Ini Allah bertanya, kok bisa sih manusia? Udah aku timpahkan kesengsaraan, nggak ada yang mau juga berdoa sama aku, nggak ada yang mau merendahkan dirinya di hadapanku, nggak ada yang mau berkunjung ke rumahku, kata Allah. Berikutnya, walakin qasat qulubuhum. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan pun menjadikan terasa indah bagi mereka apa yang Allah, na'udzubillah. Qasat qulubuhum, hati menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitana a'malahum. Setan ngipas-ngipasin, bikin indah. Begini. Ini buat siapa nih? Orang yang ada musibah,
Karena memang dia nggak pernah demen ke masjid, jamaah sekalian. Nah, ini ada aturan nih yang mendukung nih. Setan dihias-hiasin, lu bilangin, lu dengar, jangan dulu ke masjid sekarang. Jangan Jumatan dulu, jangan ke masjid dulu, jangan pengajian dulu, jangan kumpul-kumpul buat berzikir, jangan. Ini ada aturan. Emang dia pada nggak mau ke masjid? Paham aja mah. Bukannya dia minta ampun sama Allah Taala, dikasih musibah, dia malah hatinya menjadi keras. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Dengerin nih. Corona ini kan salah satu musibah. Benar nggak? Allah bisa nggak kirim yang lebih dahsyat dari corona? Bisa nggak? Allah mampu nggak kirim bencana yang penyakit atau apapun itu yang lebih marah bahayanya dari corona? Bisa nggak? Dengarin kata Allah berikutnya. Falamma nasu ma dzukkiru fatahna ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Coba dengerin. Maka ketika mereka melupakan peringatan telah diberikan kepada mereka. Dengerin. Ini awas, hati-hati kata Allah. Kalau sampai manusia udah diberi peringatan corona, semakin menjauh dari Allah, dia lupain itu peringatannya, awas. Nanti Allah bakal bukain lagi bala bencana yang lebih dahsyat dari corona. Fatahna. Kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Dibikin tambah lupa sama Allah. Itu penyakit yang marah bahaya. Bang aja mas kalian, ya dikasih melaratan, ya kan, dikasih kesusahan, nggak mau inget-inget juga. Entah dikasih satu hal yang lebih dahsyat dari corona, yang bikin mereka tambah lupa sama Allah Taala, hatta idza farihu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka berdiam putus asa. Jamaah sekalian, saya mau kenalkan sama Anda arti kata taun yang sekarang dipakai nih, yang diterjemahin dengan wabah. Taun, paham nggak? Ramai kan? Taun. Ada hadis tentang taun. Jamaah sekalian, coba pahami dulu apa sih arti kata taun. Taun itu dari kata to'ana yat'anu, menghujam, menikam tiba-tiba. Menghujam, menikam tiba-tiba. Jadi kalau orang bilang ta'ana almar'u sahibahu, orang itu menikam dari belakang dengan tiba-tiba, enggak disangka-sangka, itu namanya ta'un. Jadi yang namanya ta'un itu pertama datang tiba-tiba, enggak perlahan-lahan, dan kemudian membuat efek wabah yang juga dengan cepat dan mematikan. Tiba-tiba sehari 1000 orang mati, itu namanya ta'un secara bahasa. Dan itu yang pernah ada di era sahabat. Jadi wabah penyakit itu sehari, pagi 100, sore 100, begitu. Enggak lama-lama. Jadi enggak pakai di rumah sakit seminggu, enggak. Datang tiba-tiba dan itu langsung banyak. Itu namanya taun dalam bahasa Arab. Tiba-tiba, menikam. Orang ada nikam pelan-pelan. Sini. Saya tikam ya. Ada enggak gitu-gitu? Nikam itu kalau motong zabaha itu ada prosesnya, paham nggak? Gitu. Kalau nikam itu ditusuk, itu menikam tuh. Itu taun namanya dalam bahasa Arab. Jadi penyakit yang efeknya atau terjadinya laksana orang yang menikam, tiba-tiba mati sekian orang banyak. Nggak tahu dari apa sebabnya. Itu namanya taun. Sekarang saya mau tanya, corona begitu nggak? Corona gitu nggak? Enggak. Inkubasi berapa hari inkubasinya? 2, 5, 6 sampai 14 hari. Betul nggak? Lalu diisolasi dulu, mati deh kalau yang kena mati. Itu dalam bahasa Arab bukan taun. Taun itu yang datang tiba-tiba, wabahnya langsung menyerang, orang banyak mati dalam satu waktu. Itu namanya taun. Nah, ini ngerti ya jamaah sekalian ya? Baik. Sekarang saya ingin bacain tulisan saya punya guru, Kiai Haji Najih Maimun Zubair, pengasuh pesantren
Al-Anwar Jawa Tengah, Sarang Rembang. Saya ingin bacain nama jamaah sekalian. Beliau menulis dari ranah sisi pemahaman tentang fikih yang sekarang jadi acuan fatwa MUI. Kritik bagus, yang penting Anda coba dengarkan, cerna, sesuai nggak dengan nalar Anda. Saya minta Anda dengerin dengan baik-baik, saya bacain. Saya nggak bacain masalah beliau ngeritik fatwa nggak, cuman ini ilmiahnya aja saya bacain, yang ilmiah. Tulisan beliau, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada satu kaidah fikih berbunyi begini. Tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan pemimpin ulil amri terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Setuju enggak? Imam, gubernur, presiden itu wajib memberikan kebijakan yang sesuai dengan kemaslahatan rakyat, bukan sengsara rakyat, bikin maslahat buat rakyat. Setuju? Baik. Kata beliau, kami sangat keberatan jika aktivitas sholat Jumat dan jamaat berjabat tangan sama muslim, laki dengan laki, perempuan yang sesama mahram, kegiatan pengajian di sekolah, di madrasah dilarang berdasarkan fatwa. Hanya alasannya karena ketakutan yang berlebih dengan penularan COVID-19. Dengan dasarnya kolerasi kaidah fikih lain yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah fikih nih. Apa itu bunyinya? Mencegah mara bahaya lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ini kaidah ya. Kaidahnya bagus gak? Mencegah lebih baik daripada apa? Daripada menarik sebuah maslahat. Kan imam, pimpinan wajib memberikan kebijakan yang sesuai dengan maslahat. Tapi mencegah kerusakan, mafsadat itu lebih didahulukan ketimbang menarik maslahat. Sepakat gak? Sepakat ya? Paham kan nih bahasanya? Mencegah kerusakan lebih diutamakan. Sedia payung lebih utama ketimbang apa? Ketimbang memberikan maslahat. Baik. Sepakat. Kemudian kata beliau, padahal jika dianalisa lebih lanjut, penerapan kaidah ini untuk realitas negeri kita secara menyeluruh justru mengarah pada cacatnya argumentasi. Ini kan dipakai buat dasar nih. Itu nanti hakikatnya malah merusak argumen itu sendiri. Ya. Kenapa? Karena virus COVID-19 ini tidak menjangkit langsung satu tempat semua. Menyeluruh. Sehingga komparasi takaran antara maslahat dan mafsadat tidak seimbang. Kenapa jamaah sekalian? Mafsadat yang ditimbulkan oleh virus COVID-19 ini masih bersifat mauhumah, tidak kelihatan bentuknya. Paham gak jemaah? Yang luar di mesin sini, yang tadi kita bawa virus ini masing-masing, Anda saya bisa bawa virus, ini kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Kerusakan yang saya timbulkan dengan bawa virus kepada Anda nih misalnya, menyebarkan virus di masjid ini, kelihatan apa belum? Tapi maslahat dari berjumat dan jamaah kelihatan nyata apa enggak? Nyata. Saya mau tanya, maslahat yang ditimbulkan dari Jumat dan jamaat nyata apa enggak nyata? Nyata apa enggak nyata? Penularan virus dengan kumpulnya orang di masjid itu nyata apa enggak? Sekarang yang enggak nyata enggak boleh didahulukan di atas yang maslahat yang sudah nyata. Kerusakan yang belum nyata nggak boleh didahulukan di hadapan apa? Di hadapan kebaikan yang sudah nyata. Baik. Nah, jika faktanya demikian, mestinya ulama menggunakan kaidah lain yang sudah dibakukan juga. Apa kaidahnya? La yajuzu ta'tilul masalih al-muhaqqaqah awil ghalibah khaufan min wuqu'il mafasid al-mausumah au al-mauhumah awin nadirah. Ini ada kaidah lagi nih yang ulama sudah bikin juga. Tidak boleh, dilarang
mengabaikan maslahat yang sudah nyata hanya karena takut terjerumus pada kerusakan yang belum nyata. Paham kan maksudnya? Nggak boleh ninggalin kebaikan yang sudah nyata hanya karena takut kerusakan yang belum kelihatan. Ngerti di jamaah sekalian? Ngerti ya? Baik. Sehingga larangan bersolat Jumat atau larangan sholat berjamaah, kumpul di masjid berjamaah atas dasar mafsadah mauhumah, kerusakan yang tidak nyata, tidak memiliki relevansi dalil secara syar'i. Bahkan jika ditelisik lebih detail, menurut nalar secara fikih, untuk skala semuanya, sholat Jum'ah dan jamaah harusnya nggak boleh dilarang. Dengan pertimbangan sebuah kaidah al-maslahatul muhaqqaqah muqaddamatun alal mafsadah al-mauhumah. Kemaslahatan yang nyata udah kelihatan wajib didahulukan daripada mafsadah yang belum nyata. Tuh. Paham jangan nih? Sekarang saya mau tanya, kita kumpul gini udah kelihatan belum nih kerusakannya? Karena nular satu sama lain bawa virus. Tapi saya tanya nih, kumpul begini pengajian, maslahatnya, kebaikannya udah dirasa belum? Gak boleh ninggalin kebaikan yang udah nyata karena takut kerusakan yang belum kelihatan. Paham gak nih? Pasar aja, pasar yang tempat di situ indikasi munculnya bermacam kotoran, kerusakan, penyakit, ya. Karena situ ada maslahat yang udah nyata, tempat orang bertukar barang, kebutuhan pokok, masih boleh kita ke sana. Kenapa di masjid yang gak jelas kerusakannya, lalu kita mau kalahin masjidnya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sedikit aja tuh, ya mas sekalian. Nah, demikian kira-kira iman tambah mantap gak? Sama Allah tambah percaya gak? Saya mau tanya jamaah, sama Allah tambah percaya nggak? Percaya apa? Allah yang ciptain corona, Allah yang memberikan efek sama corona, dan Allah juga yang mampu menghilangkan corona. Maka datanglah ke rumah Allah, jangan larang-larang orang datang ke rumah Allah, jangan cegah-cegah orang kumpul di rumah Allah, ya, karena nanti bisa masuk kepada orang-orang yang paling zalim kepada hamba Allah. Paham jamaah sekalian? Baik. Ngomong-ngomong, nisfu kapan sih? Ada 2 tanggalan nih malam nisfu. Ada tanggalan malam Rebo, ada tanggalan malam Kemis. Kalau tanggalan Jawa Timur malam Kemis. Tanggalan Jakarta? Sama. Bukan malam Rebo. Rabu malam. Baik jamaah. Begini aja jamaah sekalian, ya. Ini saran saya nih, usulan saya. Jamaah, Assalamualaikum. Kalau udah cium bau-bau nasi, rumahnya udah pada itu semua. Jamaah, ini kita kan berjamaah setiap hari biasa ya. Ya. Yasinan ada nggak Yasin? Ada buku Yasin? Banyak. Ya. Hari Rebo seperti biasa aja kita sholat berjamaah. Ya jamaah ya. Nanti kalau emang ada orang mau berdoa bareng-bareng, ya kita ajak. Ada 5 orang doang? 5 orang. 3 orang? 3 orang. 10 orang? 11? 20? Ya udah pikir beda aja. Yang penting ke masjid. Ya jamaah ya. Yang penting kan kemarin udah saya share tuh tips untuk orang ke masjid ya. Udah baca belum? Halo jamaah. Udah baca belum? Gimana sih? Lewatin aja. Pakai. Sekarang mumpung di masjidnya ada wifi gratis. Jamaah sekalian, jangan lupa nih tiap pagi baca a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq 3 kali. Pagi, petang. Kalau petang udah baca ratib, malam udah baca ratib, enggak usah baca lagi karena itu semua ada di ratib. Ya. Apa dibaca? 1, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma
khalaq. Yang kedua, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Yang ketiga, tahsin. Ini tahsin, nanti saya kirim lagi nih hari ini di grup Bubur Subuh dan grup Pejuang Subuh. Lihat, kalau Anda biasanya malas sama grup karena kebanyakan, lihat kalau namanya sama nama saya, buka dulu. Mau enggak Pak? Karena saya ngirimnya biasanya bukan ngirim bercandaan, saya ngirimnya emang benar-benar satu hal yang insya Allah bermanfaat. Ini kadang-kadang saya sama juga. Ini grup ada berapa banyak jemaah? Datang sampai sehari 200. Pusing kita membuka kan ya. Yang mana yang bagus, mana yang jelek kita kagak tahu. Kita keluar dimasukin lagi, kan begitu ya. Cuma saya ingat ini di grup kita Tadabbur Quran, Afala Yatadabbarun sama grup Pejuang Subuh. Kalau ada kiriman dari nama saya tuh nomor saya. Kalau nomornya belum ada namanya kasih nama. Fawaz Abi Zawiyah, ya bin Baba Gojali, misalnya gitu ya. Itu dibuka. Nah, hari saya akan kirim tahsin dari Al Habib Ahmad bin Hasan untuk diri kita, istri dan anak-anak. Dibaca tiap pagi sekali aja. Nah, kalau tadi itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' 3 kali. Yang ketiga, ayo baca sama-sama karena belum baca kan pasti. Saya yakin belum baca nih. Ini tahsin dari Nabi, singkat, padat. Kalau Habib Ahmad bin Hasan agak panjang karena untuk banyak orang. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassantu bizil izzati wal jabarut. Ulang, tahassantu bizil izzati wal jabarut. Wa'tasamtu birabbil malakut. Wa tawakkaltu alal hayyil ladzi la yamut. Ikfina wadfa'anna syarra kullil adha innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, awas ya, hari ini saya akan kirim nih. Mungkin lagi makan saya kirim. Ntar jangan sampai nggak dibuka nih grup ya. Dibaca di mana? Di rumah buat istri dan anak-anak. Baca sekali. Insya Allah Allah lindungin kita dari mara bahaya, lindungi kita dari gangguan setan, gangguan jin ya. Apalagi sekarang udah zamannya foto-foto selfie kan ya. Orang muka jelek bisa jadi cakep, paham nggak? Ya kan? Alhamdulillah ini teknologi ini membantu. Sampai jin, katanya nih, sampai jin yang suka ngirim orang buat santet, sekarang kalau ngirim santet bingung. Karena foto sama aslinya beda orangnya. Jadi nggak mempan jadinya. Diedit fotonya, ya. Baik itu dibaca tahsinnya, insya Allah Ta'ala akan jaga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kalamun qadimun la yumallu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati fa ya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mughlati وهب لي به فتحا وعلما وحكمة
وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, jangan pulang, ada sarapan tersedia. Insyaallah kalau umur kita sampai Ramadan, ya, bubur subuh sih Sabtu besok udah terakhir kayaknya. Ya, Sabtu besok ini udah terakhir. Sabtu besok. Kenapa? Sabtu depannya udah bulan Ramadan. Nah, untuk Ramadan insyaallah taala di masjid kita insyaallah taala kalau Allah berikan panjang umur sehat afiat, jamaah sekalian, setiap hari saya akan bacakan tadabbur Quran juz amma. Paham ya jamaah sekalian ya? Jadi mulai An-Nas atau dari Amma nanti kita baca bareng-bareng biar kita tahu apa yang kita baca. Ya, setiap hari. Habis subuh jangan pulang dan nggak panjang-panjang, hanya sampai isyraq aja. Ya, yang penting setiap hari kita baca Al-Quran dengan menghayati maknanya agar kita bulan Ramadan pulang dari Ramadan nanti Allah berikan kita hidup kita bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maklum ya. Dan insyaallah taala jamaah sekalian nanti di grup akan diinfokan. Saya akan buka pengajian online. Apa namanya pengajian online? Pakai Zoom. Tulisannya Zoom. Ya, Zoom. Jadi Anda bisa kayak gini nih, cuman pakai handphone atau pakai laptop. Jadi yang belum pasang aplikasi Zoom, tulisannya Zoom Cloud, ya. Artinya Zoom Cloud, ya, Zoom Cloud, ya. Itu kita akan adakan pengajian tiap malam ba'da Isya jam 8. Ya, di rumah sambil nonton, sambil istirahat pulang dari masjid, nonton dulu pengajian. Pengajiannya dua arah. Dua arah, Anda bisa lihat saya bisa lihat Anda. Anda bertanya, angkat tangan, saya kelihatan. Ya, saya pakai laptop, Anda di rumah pakai handphone atau pakai laptop juga bisa. Ya, ngajinya melalui media Zoom Cloud, Zoom Cloud. Ya, tapi caranya Anda pasang dulu di HP-nya nih aplikasi, klik Play Store-nya, buka namanya Zoom Cloud. Karena jamaah-jamaah di luar juga yang nggak bisa ngaji sekarang, minta apa namanya, saya buka pengajian begitu. Insyaallah taala, jadi bisa gabung nanti di grup kita, ini kan kasih nomornya. Yang penting Anda pasang dulu aplikasinya. Ya, jangan lupa apa namanya, Zoom Cloud. Ya, kita berenang ke lautan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada pengajian hadis, pengajian fikih, pengajian tafsir, tadabbur, pengajian usul fiqh, hatta ada pengajian nahu sorob ada, ya. Dan yang ngajar saya sama Ustadz Ali yang dari Jawa, ya. Beliau dari Jawa, nanti ngajar pakai itu juga. Jadi nanti kalau bisa ikut, caranya pasang dulu aplikasi Zoom Cloud. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat 2 rakaat, makan.